Kecil banget tuh Iman, yuk ukur. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Jadi Yesus akhirnya jawab, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Nah tadi kan kita udah tahu kalau bapaknya tuh nggak percaya, tapi setelah dia dengar Yesus bilang kayak gitu, dia langsung teriak, aku percaya, tolong aku yang tidak percaya. Nah, kenapa sekarang kok mereka ragu-ragu? Jadi Yesus menekankan, kenapa kalian ragu-ragu? Kenapa kalian tidak percaya dengan selamanya sudah kalian lihat bukti lagi ya, bukti yang mereka lihat, cerita sudah mereka dengar dan lain sebagainya. Kenapa pada saat seperti ini kenapa tidak percaya? Jadi tidak bisa kita meragukan sesuatu yang Tuhan ingin lakukan bagi kita, mujizat yang Tuhan ingin lakukan bagi kita tanpa kita ragu. Kalau kita ragu sudah. Kamu kenapa nangis? Nggak, sedih aja. Soalnya tante aku sakit sampai masuk rumah sakit. Astaga, jangan sedih-sedih dong, nanti kita ikutan sedih. Ya mau gimana Iya. lagi? Gak usah khawatir, gak apa-apa kok. Mendingan serahin aja ke Tuhan. Percaya deh, kita kan punya dokter di atas segala dokter, yaitu Tuhan sendiri. Setuju Oh banget. iya ya. Nah, kayaknya kejadian kamu cocok nih sama pelajaran kita hari ini. Judulnya, Pindahkan Gunung Itu. Penasaran gak sih sama Pindahkan ceritanya? gunung itu. Iya. Tunggu dulu. Tapi sebelum kita baca, sebelum kita penasaran, aku mau ingetin nih untuk teman-teman yang gak punya buku, bisa langsung aja kontak ke sosial media Hope Channel Indonesia ataupun komen di bawah ya, supaya kita bisa sama-sama punya buku Cornerstone ini. Nah, Aku udah penasaran banget. Oh. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Boleh. Aku dulu ya yang baca ya. Oke. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka, kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu, angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya, dan seringkali roh itu menyeret-nyeret ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, "Hai, kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu yang tuli. Aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah mati. Tapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka,
Mengapa kami tidak dapat mengusir roh jahat itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Dan takkan ada yang mustahil bagimu. Wow. Sampai Jujur banget. aku kaget sih denger cerita ini. Sama. Karena apa yang mustahil ternyata tuh bisa dilakukan. Dan dari cerita ini yang aku dapat ya, jadi tuh pertama Yesus kembali dari gunung bersama Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Terus dia melihat murid-muridnya itu dikerumuni orang banyak karena mereka itu gagal menyembuhkan seorang anak yang kerasukan roh jahat. Lalu ayah si anak ini tuh ternyata curhat juga kepada Yesus. Dia menceritakan bahwa roh itu sering membanting anaknya, membuatnya kejang dan hampir mati. Itu sih Serem banget gongnya. ya. Seru Serem banget. banget. Ayah Dan- mana sih yang tega ngeliat anaknya kesakitan kayak Bener gitu? banget. Astaga. Dan pada akhirnya si ayah itu tuh minta tolong kepada Yesus. Dan awal-awalnya ayahnya itu tuh bener-bener ragu. Dan kalian tahu gak apa yang terjadi? Apa tuh Kak? Mungkin kalian ada yang tahu? Elis tahu deh kayaknya. Jadi Yesus akhirnya jawab, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Nah tadi kan kita udah tahu kalau bapaknya tuh nggak percaya. Tapi setelah dia dengar Yesus bilang kayak gitu, dia langsung teriak, aku percaya, tolong aku yang tidak percaya. Terus Yesus mengusir roh itu dan menyembuhkan anak itu. Setelah itu, murid-murid bertanya kepada mereka, kenapa mereka gagal? Dan Yesus menjelaskan karena iman murid-murid itu kurang. Dan ia menegaskan bahwa dengan iman sebesar biji sesawi pun mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan jika mereka punya iman. Benar. Kalian tahu gak sih biji sesawi itu sekecil apa? Kecil banget. Kecil banget Iya. ya. Dan dari pernyataan itu benar-benar kaget sih. Sekecil itu kalau kita punya iman, hal-hal yang mustahil pasti bisa terjadi. Pindahin gunung bisa lah katanya. Itu gila sih. Mungkin di nalar manusia tuh nggak bisa terjadi, tapi kalau kita punya iman kepada Tuhan itu bisa terjadi. Amin. Nah, sebelum kita semua semakin penasaran nih, kita bakal masuk ke segmen Apakah Kamu Tahu? Apakah kamu tahu? Kata murid itu artinya orang yang belajar dan ikut gurunya. Nah, Yesus punya murid-murid yang sudah dia utus buat nyembuhin orang sakit dan ngusir setan. Tapi kadang mereka masih aja nih ragu dan kurang percaya. Waktu itu, orang-orang percaya kalau gunung tuh tertanam dalam banget di bumi. Jadi, memindahkan gunung itu dianggap bener-bener mustahil. Tapi, Yesus pakai gambaran itu buat ngajarin bahwa dengan iman yang beneran percaya, hal yang kelihatannya nggak mungkin itu bisa aja kejadian. Memindahkan gunung itu jauh lebih susah dari ngusir setan. Tapi Yesus bilang, kalau kita punya iman, walau cuma kecil kayak biji sesawi, hal besar bisa aja terjadi, seperti anak kecil yang baru belajar jalan. Iman kita juga butuh waktu buat tumbuh. Coba bayangin deh, kalau iman sekecil itu aja bisa memindahkan gunung, gimana kalau imanmu terus bertumbuh? Siapa tahu, hal-hal luar biasa lagi disiapin Tuhan lewat langkah kecil iman kamu hari ini. Nah, jadi kamu sudah melangkah pakai iman hari ini belum? Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk membimbing kalian mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Nah, sekarang kita udah bersama narasumber kita, Pendeta Benny Tambunan. Shalom, Pak Pendeta. Apa kabar nih, Pak Ben? Baik, kalian baik-baik ya. Puji Puji Tuhan. Tuhan. Baik, sehat. Nah, hari ini kita mau belajar apa sih? Kita belajar ke pelajaran ke-6 yang judulnya Pindahkan Gunung Itu dengan ayat inti di Matius 16 ayat 24 yang berbunyi, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Nah, tadi kan kita udah baca nih Pak Pendeta, isi Iya. ceritanya. Iya. Sekarang kita mau
Kita udah Ada siapin ngasih ya. pertanyaan. Udah siapin pertanyaan. Boleh mulai dari Gavrila kali? Iya, aku udah siapin Kita penasaran pertanyaan. banget Iya. yang tadi. Jadi, apa menurut pendeta maksud dari perkataan Yesus ketika Yesus berkata, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu?" Iya, Yesus kan selalu sama-sama ini dengan banyak orang juga ini. Kemudian orang juga lihat sudah banyak mujizat yang terjadi dan lain sebagainya. Harusnya percaya dong ya, kan gitu. Harusnya kan sudah langsung oke, kalau gitu percaya apapun yang diminta dan lain sebagainya. Tapi kan banyak justru mereka masih ragu-ragu. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Kan segala sesuatu sudah lakukan. Mereka sudah lihat bagaimana mulai pemanggilan pertama murid-murid, mulai dari air jadi anggur, mereka juga sudah dengar ceritanya dan lain sebagainya. Loh, ini sekarang giliran ada yang kerasukan, ya. Pada sebagian kenapa ragu, kenapa nggak percaya, walaupun murid-muridnya sudah melakukannya dan tidak berhasil pada waktu itu gitu ya, tidak berhasil. Nah, kenapa sekarang kok mereka ragu-ragu? Jadi Yesus menekankan, kenapa kalian ragu-ragu? Kenapa kalian tidak percaya dengan selamanya sudah kalian lihat bukti lagi ya, bukti yang mereka lihat, cerita yang sudah mereka dengar dan lain sebagainya. Kenapa pada saat seperti ini kenapa tidak percaya? Terima kasih pendeta atas jawabannya. Mungkin ada yang udah siapin Aku pertanyaan? Oke, mau penasaran nih Pak Pen. Kan murid-murid ini sebenarnya mungkin udah pernah menyembuhkan orang lain ya. Tapi kenapa giliran mau menyembuhkan anak ini tuh mereka nggak mampu? Apa mungkin karena terjadi keraguan itu tadi? Iya, salah satu adalah keraguan lainnya. Tapi yang lebih pada kalian kan kalau sekolah pernah nggak rasakan, aku udah belajar bisa lah, gitu kan? Tapi begitu ulangan, gitu kan? Tiba-tiba kita rasa blank, bahkan kita rasa kayaknya ya. Mungkin murid-murid rasa bahwa pada waktu mereka menyembuhkan yang udah biasa lah, ya, udah biasa begini-gini sih gitu ya. Pada waktu mereka nggak bisa, mereka juga kaget kan, orang banyak langsung menyoroti mereka, orang banyak langsung ngomongin mereka dan lain sebagainya, membuat mereka juga saya rasa sih tambah grogi pada waktu itu dengan situasi seperti itu, karena mereka rasa bahwa ini biasa kok, ini hal yang biasa, kalau yang biasa ya udahlah. Berarti di situ mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Iya, karena mereka sudah mengandalkan kekuatan sendiri, mereka anggap sudah biasa mereka lakukan dan lain sebagainya. Mereka lupa sumber kekuatan mereka itu sebenarnya adalah Tuhan. Dan pada waktu mereka lakukan itu untuk kepentingan mereka, atau mereka tidak bisa melakukannya. Menjawab banget sih. Oke. Andra, ada pertanyaan? Ada nih. Untuk pertanyaan terakhir dari aku, membahas tentang iman ayah dari anak itu nih Pak Pendeta. Jadi sebenarnya pada titik di mana sih sesungguhnya iman ayahnya itu dituntut untuk kesembuhan putranya ini? Baik. Iman itu apa sih? Iman itu sesuatu kita nggak bisa lihat, tapi kita percaya. Iya, jadi kita mempercayai sesuatu, benar-benar percaya gitu loh. Benar percaya, bukan percaya benar nggak ya? Tapi dalam hati masih tanda tanya, dalam hati benar nggak ya gitu ya. Yakin bahwa memang kita punya iman, kita berserah dan kita yakin bahwa ini akan berhasil. Kamu pernah lihat orang kesurupan nggak sih? Jujur aku belum. Iya. Tapi di sosmed pernah. Iya. Iya, kalau orang kesurupan itu kan biasanya mereka teriak ya. Selain teriak adalah mereka bisa segala sesuatu nyoba. Saya pernah lihat orang kesurupan tuh ditahan berapa orang itu kebanting ya, kebanting dan lain. Kemudian pelajaran kita katakan orang itu sampai berbusa mulutnya, banting-banting diri dan lain sebagainya ya, yang membuat tentunya orang tua itu juga merasa bahwa ayahnya ini juga merasa kasihan, anaknya kok begini terus ya, dikit-dikit kesurupan ya, membuat satu hal yang membuat dia jadi ini gimana nih, sembuh nggak sih itu ya, dia selalu tanya-tanya bisa sembuh apa tidak ya. Biasanya orang yang kesurupan itu
karena pikirannya kosong, kemudian setan masuki ke pikirannya, ya. Pikiran kosong itu bisa saja pada waktu sudah gimana kita akhirnya ada, atau memang sengaja dengan baca-baca horor, nonton horor gitu ya. Kalian nonton di HP horor sendirian, matiin lampu, nonton sendirian apa semuanya. Yang akhirnya ya bisa saja setan akhirnya masuk ke diri kita. Nah, itu kan satu hal yang penyembuhan yang dilakukan kan bukan penyembuhan medis dan lain sebagainya, ya. Penyembuhan itu memang secara karena pikirannya kosong, setan ini harus diusir keluar. Nah, pada waktu ayah ini melihat anaknya seperti itu, maka dia rasa, ini gimana nih saya punya anak, ya. Ini gimana saya punya, ini bisa sembuh nggak? Dia dengar, wah ini bisa menyembuhkan. Murid Yesus dibawa ke sana. Pada waktu dibawa, nggak sembuh, ya. Iya kan? Kita kan nggak sembuh. Orang banyak tambah protes kepada mereka sampai Yesus dan rombongan berikutnya itu datang. Pada waktu Yesus datang juga, dia juga kasih tahu nih, murid-muridmu nggak bisa nyembuhkan, ini saya punya anak, ya. Pada waktu ditanya, kamu bisa, dia juga ragu. Muridnya aja nggak bisa nih, gimana gurunya gitu kan? Bisa apa enggak nih gurunya nih? Jadi ada pertanyaan di dalam dirinya yang Yesus mintakan, ya kamu kalau memang ini ya ayo benar-benar gitu loh. Jadi kalau kita ingin satu mujizat itu terjadi dalam diri kita, dalam kehidupan kita harus yakin sepenuhnya bahwa Tuhan bisa melakukannya. Jangan kita pikir, bisa nggak Tuhan ya? Bisa Tuhan kasih nggak ya? Kita justru ragu untuk itu, jangan juga gitu ya. Kalau memang kita yakin, meminta kepada Tuhan dengan yakin benar, Tuhan saya mau ini Tuhan, ya. Saya mau kuliah di sini Tuhan, misalnya kalian kuliah di sini Tuhan, bantu saya. Yakin diri kita, saya yakin Tuhan akan mengabulkannya dan memberikan. Ya, tapi kalau kita udah, tapi masuk nggak ya? Kayaknya banyak saingan di situ nih. Kita kan meragukan gitu. Benar. Kita meragukan hasil yang akan kita dapatkan. Ayah ini ditanya Tuhan, ini benar nggak kamu nih ya? Benar nggak kamu mau untuk hal seperti ini supaya anak kamu sembuh? Ya. Dan pada waktu ayah ini tanya, yakin nggak gitu ya? Kalau bahasa kita sekarang, yakin nggak saya bisa menyembuhkan? Ya. Dan orang tua ini akhirnya, ya udahlah, sepertinya mungkin bahasanya, ya udahlah saya yakin aja lah. Ya. Tapi yakinnya memang harus yakin sepenuhnya. Dan pada waktu dia yakin sepenuhnya, anaknya bisa sembuh. Jadi tidak bisa kita meragukan sesuatu yang Tuhan ingin lakukan bagi kita, mujizat yang Tuhan ingin lakukan bagi kita, tanpa kita ragu. Kalau kita ragu, sudah jelas tidak akan pernah mujizat terjadi. Tapi apapun itu, mujizat banyak mujizat terjadi. Bukan hanya pada waktu zaman Yesus dulu, zaman sekarang juga banyak sebenarnya kan. Kesembuhan banyak kok, ya. Banyak Yesus berikan kesembuhan dan lain sebagainya. Jadi tidak perlu sesuatu hal yang harus kita lakukan dan lain sebagainya membuat diri kita meragukan kemampuan Tuhan ataupun iman kita kepada Tuhan. Yakin bahwa Tuhan akan memberikan, yakin Tuhan akan menyembuhkan, yakin Tuhan akan berikan, yakin mujizat akan terjadi, maka itu akan terjadi bagi diri kita. Amin. Jadi simpelnya, jangan pernah meragukan Tuhan dan jangan juga mengandalkan diri kita sendiri ya. Iya. Jangan setengah-setengah juga percayanya. Iya, benar banget. Benar-benar ya. Ya, terima kasih Pendeta atas jawaban-jawaban atas pertanyaan dari kita tadi. Sekarang kita akan mendengarkan teman-teman kita dalam segmen Apa Pendapatmu? Halo, nama saya Ezra, saya kelas 11, saya dari SMA Perguruan Advent 14 Bekasi. Saya Esther Misal Siombing, kelas 8 dari Perguruan Advent 14 Bekasi. Nama saya Judi Damari Siombing, saya dari Perguruan Advent Bekasi dan saya kelas 11. Halo semuanya, nama aku Dea Sitohang, kelas 11 dan dari Sekolah Perguruan Advent 14 Bekasi. Halo, perkenalkan aku Lorencia, kelas 11 IPA dari SMA Perguruan Advent 14 Bekasi. Halo, perkenalkan nama aku Elina Sofi Simbolon, aku kelas 10 IPA dan bersekolah di Perguruan Advent 14 Bekasi.
menurut aku seseorang dapat bertumbuh dalam iman saat mereka mengalami masalah dan tetap percaya kepada Tuhan. Karena saat hidup kita misalkan biasa-biasa saja ataupun flat-flat aja, kita tuh bakal terlalu kesenangan dan akhirnya kita pun lupa akan Tuhan gitu loh. Jadi Tuhan memberi kita masalah agar kita dapat selalu setia kepada Tuhan. Menurut saya, mendapat dukungan dari teman seiman itu paling berpengaruh untuk seseorang. Karena menurut saya, jika anak-anak zaman sekarang itu lebih suka ngikut-ngikut sama temannya. Jadi mungkin kalau mendapat dukungan dari teman, mungkin dapat membantu iman seseorang. Menurut saya, C. Mengalami masalah dan tetap percaya pada Tuhan. Karena apa? Karena biasanya manusia jika tidak mencobai, pasti mereka tidak percaya. Menurut saya, itu mengalami masalah dan tetap percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita mendapatkan masalah dan kita tetap di dalam Tuhan, pasti kita mampu untuk melewati masalah tersebut. Menurut aku yang paling membantu seseorang untuk bertumbuh dalam iman itu mengalami masalah dan tetap percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena saat kita mengalami masalah dan kita tetap percaya sama Tuhan, pasti Tuhan akan menunjukkan jalan keluar itu kepada kita. Dan dari situ kita percaya bahwa Tuhan benar-benar nyata dalam hidup kita, dan juga itu akan menumbuhkan iman kita dan jadi sebuah kesaksian bagi kita. Menurut aku, yang paling membantu seseorang bertumbuh dalam iman itu mengalami masalah dan percaya kepada Tuhan. Karena itu benar-benar terjadi di dalam hidupnya dan orang itu tahu bahwa Tuhan itu ada di dalam kehidupannya dan pernah menolong mereka dalam kehidupan mereka. Kembali lagi di Cornerstone Connections. Nah, tadi kan kita udah dengerin tuh pendapat dari teman-teman tentang pertumbuhan iman. Kalau menurut kita di sini gimana nih? Gavrila dulu deh. Menurut Gavrila, apa sih yang paling membantu seseorang bertumbuh dalam iman dan kenapa? Kalau menurut aku, yang paling ya, itu tuh mengalami masalah dan tetap percaya kepada Tuhan. Karena itu menjadi kayak contoh nyata atau benar-benar aku rasain, dan itu membuat imanku jadi meningkat gitu sih. Setuju. Kalau Elis gimana? Aku juga sama sih kayak Gavrila. Karena kalau kita ngalamin masalah sendiri nih, kita bisa belajar dari kesalahan sebelumnya dan kita menjadikan masalah tersebut mungkin jadi motivasi ke depannya dan kita bisa lebih mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sejujurnya aku juga sama sih. Aku Bestie. Iya banget, sehati. Pokoknya harus ngalamin masalah dulu karena kita jadi kayak dapat pelajaran gitu. Dan akhirnya makin percaya sama Tuhan. Kalau Pak Pendeta gimana nih menurut Pak Pendeta? Kayaknya semua deh. Semua. Ya? Puji. Sebenarnya kalau boleh semua juga aku semua. Semua, karena temen juga kan pengaruh juga kepada iman kita. Benar. Temen juga dan lain sebagainya. Oke. Nah, jadi mungkin dari pelajaran ini Pak Pendeta bisa kasih kesimpulan? Baik, kesimpulan pelajaran kita pada saat ini yang mengajak kita untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun permasalahan kita, bagaimanapun permasalahan kita, ya, dalam pelajaran kita katakan, jangan lihat gunungnya. Ya, jangan lihat gunungnya, tapi lihat imannya. Iman kita itu penting untuk bisa memindahkan gunung itu. Tapi kalau kita tetap kepada gunungnya, kepada masalahnya, kita tidak akan pernah lihat mujizat Tuhan terjadi. Jika kita ingin mujizat Tuhan terjadi dalam diri kita, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, serahkan semuanya kepada Tuhan, minta kepada Tuhan dengan sepenuh hati bahwa Tuhan, saya ingin ini boleh dilakukan dengan baik. Dan hasilnya akan kita dapatkan. Mujizat itu ada, sekali lagi, boleh pindah gunung, tapi bukan gunungnya yang jadi fokus kita. Sebenarnya adalah iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Itu adalah inti daripada pelajaran kita. Amin. Puji Tuhan ya. Terima kasih Pak Pendeta atas kesimpulan dan juga pemaparan pelajaran pada hari ini. Nah, aku mau minta Pendeta buat mendoakan pelajaran dan juga teman-teman semua. Baik, kita berdoa. Tuhan, Bapa dan Kali kami yang bertahta dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan kembali mengingatkan kami untuk kami boleh percaya sepenuhnya kepada Tuhan
kami boleh melihat hal-hal yang ajaib yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh mendapatkan mujizat Tuhan dalam kehidupan kami apabila kami selalu bersandar sepenuhnya pada Tuhan. Ajar kami untuk selalu percaya kepada Tuhan. Ajar kami untuk selalu berpegang teguh kepada janji-janji Tuhan, agar dengan demikian kami boleh selalu berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kami bisa mengatasinya oleh karena Tuhan telah membantu kami. Bersama-sama dengan semua orang-orang muda dimanapun mereka berada, dalam segala kehidupan mereka, dalam pendidikan mereka, dalam segala sesuatu yang mereka lakukan. Yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Yang dalam kesusahan dan berseru kepada Tuhan, Tuhan kiranya menjawab doa-doa mereka. Karena kami berdoa dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, terima kasih Pendeta atas penjelasannya untuk episode kali ini. Semoga teman-teman di rumah bisa mengerti juga apa yang tadi sudah kami diskusikan. Nah, sampai ketemu teman-teman yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.